Untuk materi ini kita lanjut dengan assessing logic and reasoning. Nah, di bagian logic and reasoning, jadi kalau kita lihat di kerangka berpikir untuk HUTS, seperti yang disebutkan di sini, ada analysis, evaluation, creation. Jika lihat di bukunya Brughat, kemudian logical reasoning, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian hari ini lanjut dengan judgment and critical thinking. Kemudian pertemuan berikutnya problem solving. Tapi ingat kita kuliahnya selesai tanggal 17 Mei. Itu kalau dihitung dari sekarang hanya kurang 5 pertemuan ya, hanya 5 pertemuan. Semoga cukup karena belum ujian juga. Jadi ini judgment and kemudian saya lihat Mei itu juga banyak tanggal merah ya. Tapi karena kita online ya, barangkali tidak terlalu berpengaruh. Saya ingin tetap masuk saja walaupun tanggal merah, kecuali yang berturutan ya. Walaupun hari ini saya juga masih dalam kondisi sakit dan istirahat di rumah. Ya. Oke, jadi kita ke bagian berikutnya, judgment and critical thinking. Nah, kalau kita lihat di proses judgment, ya, good judgment ini bagian dari critical thinking di sana, sama ini komponennya. Nah, secara garis besar dulu, review of credibility of into source. Ya. Mereview kredibilitas sumber yang diberikan. Ini salah satu komponen penting di dalam critical thinking ya. Jadi berpikir kritis sampai berbuat judgment ya, sampai membuat keputusan. Kan itu sebenarnya judgment dan critical thinking ini ya bentuk yang sama. Tapi secara istilah itu lebih dikenal dengan istilah critical thinking dibanding judgment ya, pembuatan keputusan. Sehingga diawali dengan kredibilitas sumber masalah ya, apakah sumber masalahnya benar atau tidak ya, sumber data faktanya valid atau tidak ya. Kemudian yang kedua, identifying assumption implicit in information, mengidentifikasi asumsi implisit yang secara implisit ya yang ada dalam informasi, asumsi-asumsi apa yang mendasari ya fakta data informasi yang kita terima. Jadi secara berurutan sumbernya valid enggak, kredibilitasnya ya. Kemudian asumsi apa yang melandasi informasi tersebut. Baru menggunakan yang ketiga, evaluate using reflective question. Jadi melakukan evaluasi terhadap kebenaran informasi dengan pertanyaan reflektif. Ini ada istilah reflective question. Ya. Jadi pertanyaan yang mestinya bisa kita jawab sendiri, reflektif ya. Kemudian terakhir, identifying rhetorical and persuasive question. Mengidentifikasi pertanyaan retoris dan persuasif ya. Nah, satu kerangka judgment secara utuh, ini kalau kita lihat di sastra itu sangat plek ya, karena beliau profesor sastra, jadi mendefinisikan ini ya dalam kerangka sumber ini ya. Tapi di pembelajaran sains, termasuk kimia, keempat hal ini masih sangat relevan. Ya. Di bagian judgment tadi ya, seperti saya sampaikan tadi, judgment and critical thinking satu bagian. Jadi hampir mirip dengan komponennya critical thinking yang terdiri dari required to reason, ya, membutuhkan siswa, ya, berarti membutuhkan kemampuan siswa untuk bernalar, bertanya, menginvestigasi, mengobservasi, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menemukan kompleksitas, dan mengeksplor viewpoint. Artinya memberikan cara pandang yang berbeda atau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu critical thinking di level tertinggi adalah finding complexity, menemukan kompleksitas ya, dan sekaligus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka dari keterangan ini tentang judgment dan critical thinking ini,
Tolong nanti bukunya dibaca ya, buku yang ini. Itu isinya ya sama dengan yang saya jelaskan di sini ya. Judgment mulai halaman 84 ini. Ya, saya cuma mengambil intisarinya karena pernah saya sampaikan membahas per bab secara diskusi, belas ya. Artinya belas ya, kalau disuruh menjelaskan ya balik lagi ya. Karena itu saya langsung saja dari pengalaman sebelumnya. Maka kalau kita lihat di sini, critical thinking, saya ke critical thinking dulu ya. Maka di critical thinking ini, nah kalau kita lihat di Brookhart tadi ya, di halaman 84 tadi, maka critical thinking atau berpikir kritis, ini menurut Brookhart adalah kemampuan untuk menilai sesuatu dengan cara yang bijaksana. Itu critical thinking-nya ya. Jadi istilah critical thinking itu menilai sesuatu. Menilai sesuatu berarti juga membuat keputusan terhadap sesuatu. Makanya ini erat dengan judgment. Cuma secara istilah dievaluasi judgment tidak terlalu terkenal. Kalah kemudian dengan istilah berpikir kritis. Ya. Sering istilah ini dipakai, tetapi kalau ditanya apa sih critical thinking juga tidak mendalam seperti di bagian yang saya sampaikan tadi. Maka untuk assessment critical thinking digunakan untuk menilai kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Jadi kalau memang arah dari penilaian pembelajaran kimia menuju ke berpikir kritis, maka gunakan assessment yang berasosiasi dengan critical thinking, tidak berasosiasi dengan transfer C4, C5, C6. Nah, kemarin saya bilang, kalau kita membuat ayat-ayalan HUTS kalau menurut Anderson, itu harus C4, C5, C6, bisa-bisa soal di critical thinking ini mungkin terkategori hanya C2 saja. No problem, karena memang kerangka berpikirnya berbeda. Ya. Coba nanti dilihat ya, kerangka pemahaman. Pemahaman itu bisa juga masuk di sini. Atau informasi, bisa-bisa C1 juga masuk critical thinking. Karena itu tidak perlu berdebat karena dasar penggolongannya berbeda. Itu pun nanti kalau sudah masuk di bagian berikutnya creative thinking, masuk ke problem solving. Problem solving hanya C3, nanti bisa begitu. Karena itu tidak usah diperdebatkan. Kalau mau landasannya critical thinking, ya mengikuti critical thinking. Kalau landasannya ingin transfer, ya menggunakan transfer. Jadi kalau kita lihat di sini, ini penting ya. Maka apa sih yang diinginkan dari proses pembelajaran itu dan bagaimana cara menilainya? Sekali lagi, kalau arahnya adalah berpikir kritis, maka cara penilaiannya juga harus berbasis critical thinking. Nah, di halaman 84 dan seterusnya dalam uraian itu, Brookhart menyebut secara khusus ya bahwa rancangan assessment critical thinking itu didasarkan pada critical thinking-nya Ennis dan Norris. Ya, ini Ennis dan Norris. Nah, Ennis dan Norris ini membagi aspek-aspek dalam penilaian critical thinking itu menjadi 5 bagian kelompok besar, yang kalau kemudian dikembangkan ini menjadi 19 macam penilaian. Nah, saya garis bawahi lagi. Kalau Brookhart ini merujuk pada Ennis dan Norris, ingat kemarin ya sudah saya sampaikan, kalau misalnya dasar yang dipakai untuk menjelaskan, nah ini taksonomi, system of thinking-nya berbeda, maka yang disebut dengan HOTS, yang disebut dengan critical thinking, itu bisa berbeda antara ahli yang satu dengan ahli yang lain. Ini bisa kalian baca di bab satunya Brookhart. Ya. Ini dijelaskan detail. Ya. Tentu saja kalau kita menyebut ini loh yang critical thinking itu maka
kalau lihat di Revise Bloom, kita tidak tahu masuk di bagian mana apa. Oh, mungkin analisis, mungkin evaluasi gitu. Tapi kalau kita lihat di Marsano and Kendall, itu langsung muncul, ini loh sistem thinking-nya, retrieval, comprehension, analysis, knowledge utilization, metacognition, self-system thinking, dan seterusnya. Atau kalau misalnya sekarang banyak dipakai juga ini ya, Marsano, Pickering, McTighe, ini yang ada di kurikulum 2022, itu ada declarative knowledge, procedural knowledge, complex thinking. Pertanyaannya kemudian, mana kerangka untuk critical thinking-nya? Nah, ini perlu membahas di bagian yang berbeda kalau menggunakan tokoh yang berbeda, ya, menggunakan sistem berpikir yang berbeda. Maka saya mengikuti Ennis and Norris ini. Nah, Ennis and Norris ini, coba kita lihat materi ya. Di materi ini saya punya beberapa buku. Nah, ini. Nah, contohnya. Jadi kalau nanti misalkan kalian skripsi, kemudian loh kok atau membaca tesis atau membaca disertasi, loh kok tidak sama ya dengan dibahas Pak Heru, yang mungkin sumber yang dipakai berbeda. Ennis ini laki-laki ya, Robert Helberg Ennis, ya, laki-laki. Ini critical thinking assessment. Nah, beliau menulis jurnal, chapter book begitu, di salah satu buku ini, Theory into Practice, ya. Theory into Practice, tahun 93, ini mendefinisikan tentang critical thinking, bagaimana menilai berpikir kritis. Ya. Maka jangan terpancing dengan omongan siapapun, bentuknya itu begini kalau tidak ada dasarnya ya. Jadi harus dicari tahu sumbernya apa. Nah, lebih praktis lagi, kemudian bersama Weir tadi yang disebutkan, Ennis ini sudah menyusun sendiri semacam kisi-kisi, maka terkenal sebagai the Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test. Bagaimana membuat soal critical thinking berbasis essay menurut Ennis dan Weir, yang menulis orangnya sendiri. Ini luar biasanya di situ. Dan menulis orangnya sendiri. Jadi bukan katanya siapa begitu. Maka dia membagi ini ya, membagi kelompok level ini, grade of test, reliability, bentar, ada 13 aspek ya di paragraf. Oh, ini sudah sampai 8. Oke. Jadi kalau kita baca di sini, kemudian bisa kita ambil kesimpulan ya dari penyusunan critical thinking di sini. Ya. Jadi kalau kita baca, tapi ini kalau baca satu-satu ya malah kuliah sak buku dewe ya ini. Nah ini ada ini ya satu. Nah ini diagnosing the level of student critical thinking, giving student feedback, motivation ya. Nah ini tadi yang saya sebutkan di bukunya Ennis. Ennis membagi menjadi 10 ya. In reasonably and reflecting going about the seeding to believe or do ini ya, judge the credibility source. Akhirnya menjadi judgment ya. Tapi judgment dalam level yang kompleks ya. Sementara ini hanya menjadi bagian satu, judge the credibility of source. Ya. Menjustifikasi kredibilitas sumber informasi, identify conclusion, reason and assumption. Ini persis seperti yang diuraikan oleh Brughat. Karena Brughat yang mengambilnya, dia jelas, jujur ya, bahwa critical thinking saya, menurut Brughat tadi, itu saya ambil dari bukunya Ennis yang ada 10 ini. Nah, jadi ya sudah kita ikuti. Kalau ada jurnal lain yang menyebut critical thinking basisnya ini, silakan. Kalau critical thinking basisnya ini menurut Pickering, ya tidak apa-apa. Ya. Karena masing-masing punya dasar yang berbeda. Tapi saya sejak awal membaca banyak gitu ya, tapi saya lebih sepakat sehingga di bimbingan saya
itu pengembangan critical thinking basisnya adalah dari Ennis ini. Kalau ketemu yang lain tidak untuk diperdebatkan, yang penting tahu menurut siapa, begitu. Seperti taksonomi tadi ya. Oke, deal ya semuanya. Kalau nanti membaca lebih lanjut, tidak ada masalah, begitu. Gaitsa, Zahira, masih stay tune? Wah, Gaitsa bilang. Miratus Salihah. Masih, Bapak. Oke. Kira-kira sudah pernah membaca critical thinking? Mohon maaf, bagaimana, Bapak? Sudah pernah membaca tentang teks artikel critical thinking? Masih belum, Pak. Belum, oke. Rata-rata saya yakin yang belum spesifik di skripsi belum pernah membaca ya. Tapi perlu saya sampaikan seperti tadi, critical thinking itu basisnya banyak. Ya, saya kembali dari penjelasan tadi bahwa critical thinking menurut Brookhart itu merujuk pada critical thinking versi Ennis dan Norris yang saya sebut tadi. Ya. Sehingga kita lihat di Ennis dan Norris ini penjelasan tentang judgment and critical thinking di halaman 84 semuanya berasosiasi atau berarah menurut bukunya Ennis di sini ya, mulai dari ya, indikator pertama sampai indikator ke-10 ya. Draw conclusion when warranted but with caution. Sebetulnya ini sebuah urutan ya, tapi bisa kemudian kita potong-potong. Judge the credibility of source, ya, menjustifikasi kredibilitas sumber. Pertama, ada informasi, itu berpikir kritis. Ini benar apa enggak ya? Ini sumber terpercaya atau tidak ya? Ya, kredibel apa enggak ya? Siapa sih yang menyampaikan? Ya, kalau bahasa hadis ini perawinya, paling dasar dulu ya. Jangan-jangan ini yang ngomong orang yang suka bohong, maka yang pertama sudah salah. Kemudian identify conclusion, reason, and assumption. Sampai yang terakhir itu mestinya draw conclusion when warranted but with caution. Atau yang ke-9, try to be well informed. Menjadi pendengar atau pengolah informasi yang baik sebelum menyimpulkan. Tapi kemudian ini dicontohkan untuk membuat soalnya di Brookhart itu bisa dipisah-pisah. Jadi ada di level 1, level 2, level 3, ya, level 4, level 5, gitu. Kalau ini, nah ini saya ada keterangan, and do them interdependently. Ya. A person characteristic need to do most this thing. Ya. Jadi mengerjakan most of this thing, hampir semuanya, and do them interdependently, atau dan juga mengerjakan secara terpisah. Jadi silahkan ada berpikir kritis mulai dari langkah 1 sampai 10, diambil 1 sampai 9, 1 sampai 8, 3 sampai 6, silahkan. Atau saya ambil satu saja soal yang ini, itu dipersilahkan. The independent list of abilities and disproportion can provide some specify to guiding critical thinking testing. Nah ini kalimat pentingnya ada di sini. Nah, the independent list of abilities and disposition can provide some specific or guiding critical thinking. Jadi kalau kita ambil satu persatu dari bagian ini, kita diperbolehkan menyusun soal yang sejenis dengan ini, 1 sampai 10. Atau satu soal mengakomodasi semua hal di dalam komponen 10 ini. Oke, ini dipahami sebagai kerangka critical thinking menurut Ennis, ya, menurut Ennis tadi. Oke, kita kembali ke soal kita keterangan tadi. Nah, maka kita lihat ya aspek critical thinking. Ini creative thinking untuk minggu depan. Nah, ini kita lihat. Wah, ini kemudian dikembangkan oleh Brookhart. Ini kami olah ya.
Saya belum sempat menyusun buku ya, tapi nanti keterangan-keterangan ini kalian tambahkan di book chapter kalian. Nanti saya share bukunya Ennis tadi ya, kalau dibutuhkan. Dan kalau mau baca kayaknya bukunya Brookhart pun juga nggak sempat baca ya. Oke, yang pertama, ini ada variabel critical thinking itu banyak. Dari keterangan tadi, Brookhart ini mengklasifikasi sendiri ya. Jadi kita ikutnya Brookhart. Jadi pendapat Ennis yang sudah diolah sedemikian rupa, memberikan penjelasan sederhana. Ya, ini ada memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Ini saya tunjukkan dulu. Kemudian yang kedua, membangun keterampilan dasar. Yang ketiga, menemukan kesimpulan atau inferensi, seperti tadi keterangannya, memberikan penjelasan lebih lanjut, kemudian memperkirakan. Jadi kalau di dalam kelompok besarnya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 besar dalam Brookhart ya, dalam bukunya Brookhart. Jadi kemudian pemikiran dari Ennis dimasukkan dalam subvariabel ini. Ya. Jadi yang pertama, saya tidak memberikan semua contohnya ya, saya tidak memberikan semuanya, ya, tapi paling tidak kita lihat dari deskriptornya. Jadi kita buat soal kimia yang nuansa critical thinking-nya adalah memberikan penjelasan sederhana. Yang pertama, memfokuskan pertanyaan dengan deskriptor, mengidentifikasi atau merumuskan kriteria untuk menentukan kemungkinan jawaban. Yang kedua, menganalisis argumen, yaitu mengidentifikasi kesimpulan yang tepat dari satu informasi yang disajikan. Jadi konteksnya ini memberi penjelasan sederhana itu, mengidentifikasi atau kriteria untuk menentukan kemungkinan jawaban, dan mengidentifikasi kesimpulan yang tepat dari satu informasi yang disajikan. Kita lihat yang pertama dulu. Sekali lagi ini dari Brookhart ada 5 variabel, dipecah-pecah menjadi subvariabel itu kalau tidak salah ada 13. Deskriptornya kemudian menjadi 19 ya, tapi saya tidak ingin bahas semuanya ya, memahami secara garis besar dulu yang awal ya. Sekali lagi ini ada 5, kemudian ada 7 kalau tidak salah ya, kalau kemudian terakhir ada 19, saya tahu persis karena seluruh deskriptornya Ennis masuk semua menurut Brookhart. Kita lihat contoh mengidentifikasi atau merumuskan kriteria untuk menentukan kemungkinan jawaban. Oke. Ini gimana caranya menampilkan? Saya perkecil dulu. C1. Oke. C1. Nah, ini. Terus saya buka. Word-nya bisa enggak ya full ya? Oke. Screen mode. Nah, ini mungkin sama tak terlihatnya ya. Oke. Jelas mana dengan ini?
Ini kalau full screen ternyata juga tidak bagus ya. Coba kita lihat dari pokok soalnya dulu. Ya. Jadi tadi indikatornya adalah, deskriptornya adalah mengidentifikasi atau merumuskan kriteria permasalahan pastinya ya, untuk menentukan kemungkinan jawaban. Kira-kira ini apa ya maksudnya ya? Ya, kira-kira begitu. Maka diawali dengan contoh ini. Ada percobaan, ini gula bukan dibakar sebetulnya ya. Oh ini dibakar ya, dibakar. Bentar, ini konteksnya setahu saya ini dipanaskan, di bawahnya ada lilin ya, bukan dibakar langsung tapi dipanaskan. Gula dalam waktu 1 menit, kemudian hasil pembakarannya berupa karamel. Ya, setelah dipanaskan ini menjadi karamel. Sedangkan yang kedua, dalam waktu yang sama, sesendok garam juga dipanaskan di bawah lilin ini. Sehingga diperoleh ini cairan garam yang sudah meleleh. Nah, dianggap ini tekanan dan temperatur ruangan ini sama dari kedua percobaan. Maka berdasarkan hasil percobaan tersebut, rumusan pertanyaan yang dapat menjelaskan perbedaan senyawa karbon organik dan anorganik adalah, nah ini kita nggak usah mikir, ini C berapa ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6, nggak usah dipikir, ini konteksnya tidak begitu. Jadi kalau kita masuk ke Anderson, kita akan dibuat bingung sendiri, ya karena kriterianya berbeda. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam konteks ini, ya, setelah kita ketahui ini, maka keterangan mana yang dapat menjelaskan perbedaan senyawa karbon organik tadi ya, karbon yang ada dalam gula C6H12O6 ya, dengan garam. Ya, garam bukan senyawa karbon. Maksudnya ini senyawa karbon organik dan anorganik ya, senyawa anorganik. Maka kalian bisa membuat setipe gimana menentukan kriteria dan kemungkinan jawabannya. Kriterianya apa? Mengidentifikasi kriteria. Mengidentifikasi kriteria itu kata kuncinya. Kriteria apa? Kriteria untuk menjelaskan senyawa karbon organik dan senyawa anorganik. Kriterianya apa untuk membedakan keduanya? Udah sekali lagi nggak usah dipikir, ini C4, C5, C6 ya. Ini deduktif apa induktif ya secara logical and reasoning. Tidak penting, tidak perlu. Apa ini masuk seperti kemarin 3 bagian ya? Juga tidak penting juga ya. Oleh karena itu, yang penting polanya adalah dengan kata kunci tadi, merumuskan atau mengidentifikasi kriteria. Ada di sini. Mungkin kalau mau didekatkan, ini dekat dengan C5, ya, kriteria internal misalnya. Dia harus tahu teorinya. Tapi secara umum, walaupun Anda tidak wajib untuk menyebutkan ini C4, C5, C6, tapi paling tidak kita tahu. Ya, paling tidak kita tahu ini adalah berasal dengan kriteria. Kalau kriteria berarti itu masuk evaluate. Ya, evaluate berarti masuk di kriteria internal. Berarti C5 1. Kira-kira seperti itu ya. Karena soal kimia nggak mungkin tanpa mendasarkan pada teorinya. Oke, ini kuncinya adalah merumuskan kriteria ya, untuk menentukan kemungkinan jawaban. Oke, lagi nih kalau saya mau bawa ke
transfer itu dekat dengan C51 ya, bukan kriteria internal. Oke, ini contoh soal saya yang pertama. Jadi ini level yang paling rendah, critical thinking dari Ennis yang diolah Brughat dengan level yang paling rendah. Bisa dibayangkan kalau kita bisa buat semacam ini, itu luar biasa ya. Kita padahal mikirnya tidak tahu ini C5, C4, atau C6, tapi levelnya sudah tinggi. Ada komentar? Ada pertanyaan? Ini kalau 19 kriteria disampaikan semua ya nggak akan selesai. Saya pakai yang bawah saja dulu. Tapi saya ingin dengar komentar dulu. Wahyu Aji. Iya, Pak. Kira-kira bisa dipahami dari contoh itu? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Kata kuncinya tadi merumuskan kriteria ya. Jadi ada fakta, ada data, ada peristiwa, kemudian kriteria untuk jawabannya seperti apa. Oke, saya lanjut dengan menganalisis argumen. Ya, ini C2 saya tunjukkan dulu. Ini sampai C18 ya. Wah, ini 18. Ya, 18 tipe soal. Saya tidak ingin menguraikan semuanya hari ini ya. Masing-masing ada contoh satu ya. Oke, saya satu contoh lagi. Oh, maaf. Saya langsung ke kriteria subvariabel yang variabel. Ini memberi penjelasan sederhana. Yang pertama, variabel yang kedua, membangun keterampilan dasar. Ya. Membangun keterampilan dasar. Ini yang kedua menurut Brughat dengan deskriptornya ini ya, mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. Ini kata kuncinya di sini. Kemudian mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi jika disajikan, ya ini mengobservasi kata kuncinya, ya, jika disajikan ilustrasi hasil pengamatan. Artinya ini sudah jelas ya, ada ilustrasi hasil pengamatan. Ilustrasi hasil pengamatan ini otomatis nanti akan bertindak sebagai apa dalam soal? STEM atau Cilik enggak? Apa soal-soal satu biasanya konstruksinya selalu terdiri dari STEM, option, yang di atas adalah, ayo, nah, perlu ditakoni ini. Aina ya Almira, masih stay tune? Masih, Pak. Sebelum STEM di atasnya apa Aina ya? Apa namanya? Bisa berupa gambar, data, tabel, kata-kata. Ada yang bisa? Stimulus, Pak. Nah, stimulus. Dengan ambek cek melek cek tangi ya. Dekak ketok turu kabeh. Ya. Jadi nanti saya beri kesempatan untuk screenshot ya, tapi secara umum dulu kriteria-kriterianya ya. Yang ini tiap ini paling nggak terwakili ya. Terwakili mengobservasi ya, atau penting hasil observasi jika disajikan hasil pengamatan, otomatis ini akan bertindak sebagai stimulus ya, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ini kriteria umumnya bisa internal, bisa eksternal. Maka umumnya soal-soal di sini kalau di
konversi walaupun tidak harus ya. Ini rata-rata sudah masuk C5 semua. Makanya buat soalnya juga sulit. Ya. Adapun kriterianya ini yang pertama minimal menyertakan inferensi. Kemarin kita bahas di logical and reasoning ya, ada inferensi. Kemudian dilaporkan oleh pengawat, ya dilaporkan oleh pengawat. Dan bukti yang digunakan benar, ada buktinya, dan menyajikan bukti yang kuat. Nah, ini ketika kita membangun keterampilan dasar ada di sini. Jadi beberapa bagian kita lihat. Jadi kalau kita C10, ya. Padahal kalau soal-soal begini ya luar biasa ya, C2 itu sulit juga ya. Tapi saya selalu merasa ya kuliah ini waktunya nggak pernah cukup. Oh, C9. Oh, C10-nya lewat. Oke. Oh, oke. C10-nya lewat. Langsung ke C11. Oke, kriteria kedua C11. Nih. Nah, mengemukakan kesimpulan atau inferensi. Ini variabel ketiga ya. Saya cari tadi C10-nya nggak ada. Langsung variabel ketiga. Variabel ketiga ini mengemukakan kesimpulan atau inferensi. Jadi ada tiga subvariabel, yaitu mendeduksi. Berarti ini kembali seperti pola berpikirnya logic and reasoning kemarin. Mendeduksi dan menilai hasil deduksi. Kemudian membuat induksi. Nah, ini pakai kerangkanya logic and reasoning. Makanya ini saya bilang critical thinking itu multi sebetulnya, ya. Multilink ya dengan yang lain. Maka pengetahuan ini akan berpadu dengan pengetahuan sebelumnya. Artinya kalau memahami transfer, memahami logic and reasoning, masuk di critical thinking itu mudah. Ya. Seperti nomor 11, menilai hasil deduksi, ini deduksi, berdasarkan informasi umum. Berdasarkan informasi umum yang terdapat dalam stimulus. Kalau induksi itu membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada pada stimulus, berarti kebalikannya, persis kembali deduksi dan induktif. Atau ini judgement-nya sendiri membuat penilaian dan pembuatan keputusan. Oke, saya ke contoh 11. Ini mahasiswanya membuat sendiri ya. Ini tugas ini membuat sendiri dan tidak mengambil dari contoh yang lain ya. Tapi kalau terinspirasi oleh soal di buku kimia dasar itu bagus ya. Saya sebut bagus, soalnya tidak ngawur ya. Artinya fakta-fakta data semacam ini tidak dikarang sendiri. Nah, perhatikan. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan ini, kalau saya beri bocoran ya. Saya kemarin memberi wawasan di perkumpulan guru-guru kimia ya. Saya tidak menyebut MGMP ya. Ini bagaimana sih sebetulnya yang disebut dengan literasi ya. Ini sebetulnya saya bahas juga di literasi, tapi saya tidak ingin menyentuh itu ya. Literasi sudah saya siapkan sebetulnya di atas ini, di halaman 12 ya. Yang saya tampil kemarin literasi. Semen kontekstual, kemudian literasi. Ya. Semen kontekstual bisa, semen visual, kemudian bisa kemarin mintanya itu. Ya. Literasi membaca. Oh, di buku satunya.
Bentar. Ini mirip-mirip dengan itu ya, judgment. Oh, di buku satunya. Oke. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, artinya tidak harus mereka memahami atau mengetahui ilmunya, tapi membaca dari informasi ini mereka sudah bisa menjawab. Tapi kalau misalkan nol pengetahuan tentang senyawanya, ya nggak tahu apa pentena, kan begitu ya. Maka senyawa 1-pentena merupakan senyawa alkena yang tidak berwarna dan memiliki aroma menyerupai gasolin. Ya. Senyawa ini memiliki titik didih sebesar 298, derajat Celcius dan titik leleh sebesar 165 derajat Celcius. Senyawa 1-pentena larut dalam pelarut organik non-polar seperti ether, CCl4, dan benzena, tetapi tidak larut dalam air. Pada suhu 20 derajat Celcius, densitas dari senyawa 1-pentena adalah 0,641 gram per centimeter kubik. Maka ini termasuk literasi membaca ya, literasi membaca. Dengan menggunakan logika, dia tidak harus mempelajari apa itu pentena, senyawa pentena seperti apa, tidak tahu, tapi dia sudah dapat informasi. Nah, di critical thinking, aspek ini bisa masuk di kriteria seperti saya sebutkan tadi, di halaman 15 tadi. Nanti saya sharekan untuk ini, silahkan. Nah, mendeduksi dari informasi umum. Jadi informasi umum yang sudah diberikan adalah fakta bahwa ini mempunyai 29,8 sampai ini, artinya rentang suhu 29,8 sampai minus 165 ini fasanya cair ya, karena mendidih di suhu sekian. Di bawah minus 165 beku ya, dan seterusnya. Maka kalau kita bicara densitas dan seterusnya, maka densitas 1-pentena lebih besar dibanding densitas air. Bisa dilihat pada suhu 20, sedangkan air sudah kita pahami ya, kita pahami sendiri, air adalah 1 gram per centimeter kubik ya. Ini sudah sifatnya umum. Pada suhu minus 5, senyawa berupa padatan dari antara poin A sampai E itu dideduksi atau diturunkan dari apa yang disampaikan dalam bacaan ini. Ini kemarin saya pakai contoh untuk literasi itu ya. Nah, guru-guru tepuk tangan ya. Ternyata seperti soalnya rumit, seperti soal kimia, background kimia, tapi ternyata tidak perlu orang belajar kimia, tapi melogika dari data-data yang sudah ada. Nah, baru mereka, wah ternyata bisa ya Pak ya, dibuat gitu, tidak usah, tapi betul-betul menggunakan aspek berpikir. Dan ini soal yang ada di ujian masuk perguruan tinggi kemarin. Jadi soal-soal semacam ini yang banyak menggunakan kerangka berpikir. Jadi apa yang muncul di sini dideduksi dari data yang ada di atasnya. Ini C berapa Pak? Emangnya gua pikirin kan gitu ya. Jadi silahkan nggak usah mikir ke sana. Kalau ini konteksnya deduksi ya deduksi. Karena konteksnya induksi ya konteksnya induksi begitu. Jadi jelas ya. Jadi ini deduksi karena ketiknya menganalisis dulu data-data, baru kemudian membuat kesimpulan terakhir. Kesimpulannya berupa deduksi. Ada pertanyaan? Wis katain manduk-manduk kabeh ngantuk mari kuliah teko kampus ya. Oke, clear? Nah, jadi 3 aspek lagi. Kemudian saya ambil satu contoh lagi, memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya, level yang keempat, ya, memberikan penjelasan lebih lanjut, yaitu
menjelaskan fungsi dari pernyataan terhadap stimulus. Jadi yang ada di sebelah sini, ini diambil dari keterangannya Brughat, ya, dari keterangannya Brughat. Sedangkan kelompok besarnya dia mengolah miliknya Ennis. Kalau Ennis sendiri tadi, ya seperti saya sampaikan tadi, membagi menjadi 10 kriteria. Nah, kriteria ini yang kemudian diolah lebih lanjut oleh Brughat menjadi 18 aspek tadi. Ya, kita ngikut saja karena referensi kita adalah referensi yang berbasis pada Brughat, ya. Menjelaskan fungsi dari pernyataan yang terdapat dalam stimulus. Pak, kita lihat soalnya C15. Itu wawai soalnya. C10-nya di sini ya. Oh, ada tadi ternyata. C10 ada di bawah. Makanya aku singkat tadi, saya sudah menulis, ya sudah saya siapkan, tapi kok nggak nemu. C10 tadi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang C15. Ya, anggaplah ini soal ABCD-nya ya. Saya ulang, kriteria yang keempat, ini saya ambil satu contoh saja, karena di sini ada 3, menjelaskan fungsi dari pernyataan yang dapat dari stimulus, memberikan tanggapan terhadap ketidakjelasan, ya, tanggapan terhadap ketidakjelasan satu percobaan dengan kritis dan tepat. Tanggapan ketidakjelasan. Kemudian menguraikan asumsi. Ini ada bagian yang kelima. Nah, saya mengambil satu contoh tadi, menjelaskan fungsi dari pernyataan yang terdapat dalam stimulus. Fungsi pernyataannya apa? Pada tahun 1933, Karas dan Mayo yang berasal dari Universitas Chicago melakukan sebuah kajian dan eksperimen, sehingga ditemukan fakta bahwa arah adisi HBr pada alkena ditentukan oleh ada atau tidaknya senyawa peroksida dalam reaksinya. Nah, perhatikan, jadi memang ada yang berfungsi, ya, ada yang tidak berfungsi. Tapi dalam konteks yang pertama tadi, merupakan gas yang ini, itu menunjukkan sifat fisik dalam keadaan, jadi berfungsi semua. Begitupun ini. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa adisi HBr pada alkena akan mengikuti kaidah anti-Markovnikov yang tidak dapat pada peroksida dalam reaksinya. Kaidah Markovnikov menyatakan bahwa atom H dari HX, ini wapal semua, karena ini sangat umum kalau belajar organik, mengadisi pada atom karbon berikatan rangkap yang mengikat atom H lebih banyak. Sedangkan atom X mengikatkan diri pada atom karbon yang berikatan rangkap di sebelahnya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini kaidah Markovnikov. Dengan demikian, hasil adisi anti-Markovnikov merupakan kebalikan dari adisi Markovnikov. Maka berdasarkan fakta tersebut, reaksi berikut yang tepat jika senyawa alkena diadis dengan HBr dan katalis deposida adalah ya, perhatikan ya, soal ini. Nah, soal ini kalau saya hilangkan stimulusnya, ya, maka apakah masih bisa dijawab? Halo? Halo? Apakah kalau yang saya highlight ini saya hilangkan, apakah masih bisa dijawab? Bisa, Pak. Bisa, oke. Karena semua sudah hafal dengan adisi Markovnikov dan kebalikannya. Ya. Tapi dalam konteks bahwa saya tidak memaksa anak-anak ya untuk membuat hafalan.
Saya ulang, saya tidak memaksa anak-anak untuk membuat hafalan, ya. Tetapi saya ingin informasi di atas itu untuk anak-anak yang tidak menghafal itu masih bisa menjawab dari keterangan ini. Sehingga kalau keterangan ini misalnya ya dipahami dari bacaan ini, maka seharusnya dia bisa menjawab dengan benar jawaban ABCD berdasarkan keterangan ini, tidak berdasarkan hafalan tentang Markovnikov dan anti Markovnikov. Itu kerangka critical thinking di bagian ini. Sehingga sering ini kalau misalkan dikaitkan bagaimana konstruksi soalnya, ya karena ini acuannya adalah fungsi dari pernyataan dalam stimulus gitu. Sehingga kadang-kadang perlu hati-hati, malah gitu aja ditampilkan. Ya, bisa seperti itu ya. Atau dikatakan ini nggak berfungsi, buang saja. Ya sudah selesai ya. Maka ini tidak lagi menjadi soal critical thinking, sudah nggak ada, sudah. Ya. Itu yang perlu kita hati-hati ya. Ini masuk yang mana? Wah, ini sudah selesai, sudah nggak ada yang di. Kalau saya potong berdasarkan reaksi berikut yang tepat jika misalkan diaudisi. Jadi kalau soal saya tinggalkan ini. Nah, kemudian saya masuk di sini. Nah, maka ini tidak lagi menjadi soal yang berkategori critical thinking, sudah tidak. Soal apa ya tidak tahu. Soal ini ada yang sulit ini, iya betul. Karena harus mengetahui kaidah Markovnikov dan anti Markovnikov di situ menjadi hafalan kemudian. Oke, jadi hati-hati dengan ini. Karena hampir semua didasarkan pada pernyataan seperti ini, ya. Tapi mungkin pernyataannya tidak sedetail ini, bisa diberikan pokok-pokok kunci saja, gitu ya. Oke, saya lanjut yang terakhir. Atau ada pertanyaan dulu, silakan tentang ini, karena biasanya ini banyak terkait dengan fakta ini. Nah, ini kan nggak berfungsi, Pak. Ini bisa dijawab. Gitu. Padahal stimulusnya harus dijawab, tapi konteksnya adalah dari pernyataan stimulus. Nah, itu. Maka bagaimana supaya stimulusnya berfungsi? Berarti mungkin optionnya yang harus diperbaiki, begitu. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup. Terakhir, memperkirakan, ini kriteria kelima. Tadi saya ulang ya, ada 5 kriteria di Brughat, 5 variabel, memberikan penjelasan sederhana, ya, boleh di screenshot, memberikan penjelasan sederhana. Udah? Kemudian ini masih penjelasan sederhana berikutnya, di halaman berikutnya. Oke, kalau di HP gampang nih, tinggal 3 jari seret selesai. Kemudian apa ada ini tadi ya? Pertanyaan menjawab. Ya, ini melengkapi tadi. Karena kriterianya banyak ya. Oke. Kemudian yang ketiga, membangun keterampilan dasar. Membangun keterampilan dasar tadi, mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. Ini mau saya ulang lagi contohnya ke-10 ya. Karena tadi mengobservasi ini mempertimbangkan hasil observasi jika ilustrasi hasil pengamatan. Dengan kriterianya adalah menyatakan inferensi, penyimpulan dilaporkan oleh pengamat, ya,
dan bukti penunjukan yang benar dan kuat, dan menyajikan bukti-bukti yang kuat. Jadi, seperti praktikum, penyajian soal-soal berbasis praktikum, itu sudah pasti masuk kategori di soal ini, ya, di critical thinking, terutama yang membangun keterampilan dasar ini. Ya. Membangun keterampilan dasar, saya coba sampaikan tadi. Ya, ada ini soal C10. C10. Oke, ini dua soalnya. Nah, ini. Nah, perhatikan. Diberikan ini C14, C10. Sama, ini gandeng ya C10 dengan C14. Cuman begini, ini datanya reaksi KMNO4 ya di sampel 1. Sampel 1 tambah KMNO4. Ya. Kemudian reaksi sampel 1 dengan air brom. Ini supaya sudah bisa menebak ini. Kemudian yang ketiga, reaksi sampel 1 dengan air. Hasilnya ini. Ya, ini digambar dengan chemdro kalau nggak salah ini. Oke. Kemudian dicampur dengan ether. Ya, ditambahkan ether. Maka ketika nomor C10 ini ya, tulislah perbedaan hasil pengamatan dari masing-masing sampel tersebut berdasarkan data hasil percobaan dan kesimpulan kelompok masing-masing sampel. Tulislah perbedaan hasil pengamatan. Jadi ada gambar begini, hasil percobaan ya, bisa saya. Nah sekarang C10-nya. C10 itu apa? Mengobservasi ya, dan mempertimbangkan jika ilustrasi hasil pengamatan. Jadi dari hasil pengamatan itu menyimpulkan. Nah ini dia. Paling tidak ada inferensi. Kemudian melaporkan, termasuk mengecek bukti-bukti yang digunakan dengan bukti-bukti yang kuat dan benar. Ya. Maka pertanyaannya dari data di atas, tulislah perbedaan hasil pengamatan dari masing-masing sampel tersebut, ya, kelompok sampel dari 4 percobaan tadi, ya, dari A ini ya, maka tulislah perbedaan berdasarkan analisis data hasil percobaan dan kesimpulan kelompok masing-masing sampel. Ini ada nomor 1, diberi perlakuan sebelum, sesudah, dan seterusnya. Nah, ini tapi belum diberi kesimpulan di sebelah kanan. Apa hasilnya kesimpulan dari sini? Nah, kesimpulan dari yang A ini yang masuk kriteria C10. Ya, ini kalau misalkan di transfer ya masuk di C4 ya. Jelas pasti sampai di C4, bukan C41 tapi masuk di organizing, ini C42. Nah, ini kalau kita lihat jadi seperti itu. Dari data-data dibanding-bandingkan kemudian diambil sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini nah kita masuk di kriteria seperti tadi C4 10. Ini. Ada pertanyaan? Tapi sekali lagi ketika membahas begini, Anda nggak usah mikir ini C4, C5, C6, C2, C3, nggak perlu ya. Tidak perlu, karena kerangkanya berbeda. Saya tadi hanya sekedar menyampaikan saja ya. Jadi persinggungannya dengan C4, C5, C6 itu luar biasa sebetulnya. Kalau nanti ditanyakan ini C berapa begitu. Oke, waktu tinggal sedikit ya. Saya ke kriteria terakhir. Diperkirakan ya C18 ini
mempertimbangkan atau memberikan alasan. Nah ini, memberikan alasan pada kesimpulan yang ada. Oke, kita lihat soal terakhir. C18. Ini soal Olimpiade Kimia SMA ini. Jadi mempertimbangkan alasan atau memberikan alasan terhadap kesimpulan yang ada pada stimulus. Jadi ini reasoning, penalaran. Bapak kok masuk di sana? Iya, seperti saya bilang tadi, ada deduktif, induktif ya. Jadi ini berpadu di sini. Tapi dengan langsung disebut kriterianya ya. Sebagian besar ekstraksi minyak dari biji atau tanaman menggunakan senyawa C6H14 sebagai ekstraktornya. Setelah minyak diperoleh, senyawa tersebut dapat dipisahkan melalui proses destilasi. Sebagai ekstraktor, dapat digunakan untuk menghasilkan alkil halida melalui reaksi koordinasi senyawa tersebut. Nah, satu reaksi yang terjadi adalah berikut. Ya, reaksi ini. Maka berdasarkan persamaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Tentukan salah satu isomer yang terdapat dalam C6H14 yang memiliki persamaan reaksi substitusi seperti di atas dengan disertai alasan. Nah, ketika menyebut disertai alasan atau dasar pemilihan isomer, ini sudah masuk di kategori seperti yang disebutkan tadi. Ya. Tapi kalau misalnya hanya menyebutkan tentukan salah satu isomer saja, maka sudah tidak masuk di kategori pertanyaan ini, ya, tidak di kategori critical thinking-nya. Kategori yang mana Pak? Ya tidak masuk, ya, tidak masuk. Termasuk ini pertanyaan berikan argumen Anda. Nah, ini juga mendorong anak-anak berpikir tidak hanya sekedar menyebut hasil, karena sudah bisa dibaca dari persamaan ini. Oh, senyawa ini berarti isomernya ini sudah bisa dilihat. Tapi mengapa kok begitu? Nah, itu masuk di critical thinking-nya, di kriteria critical thinking-nya. Sehingga kalau misalkan dibuatkan option jawaban, oh ini berarti ada senyawa dengan alasannya, itu bisa menjadi sangat kompleks dan rumit biasanya. Termasuk argumen ini. Ya. Oke, ini bagian akhir dari soal kita ya pada tampilan pada hari ini yang terkait dengan critical thinking. Ya. Jadi sebetulnya kalau diuraikan panjang lebar ini ada 18 item soal ya, tapi sekali lagi saya tidak bisa memberikan ini karena dikejar dengan satu bagian-bagian yang lain. Saya ingin dari yang sudah dipelajari 3 ini, minggu depan kita buka tanya jawab ya, soal-soal sudah dibuat sebelum melanjut ke materi berikutnya. Nanti saya ujian, saya akhirkan saja nanti. Tapi saya berjanji tidak akan semua materi, enggak ya. Tapi materinya materi tertentu. Ya. Oke, ini penjelasan saya pada sore hari ini. Semoga ini memberi manfaat ya. Kalau kita lihat di kriterianya, boleh di screenshot. Saya mulai tadi ya yang kedua mengobservasi 10 tadi, dan saya lanjut dengan variabel berikutnya. Kalau ingin deskriptor untuk soal-soal masing-masing, ini tergantung nanti ya ketika kalian skripsi itu aspek mana yang hendak diukur begitu. Tinggal menyesuaikan dengan deskriptornya saja. Oh iya, ini masuk critical thinking di bagian ini, begitu maksudnya. Oke, sudah ya. Di screenshot C15, C16 terakhir tadi. Ini terakhir. Nah, kalau mau di screenshot. Yang penting kalian tahu deskriptornya ini macam-macam sehingga nanti tinggal penerapannya
tinggal menyesuaikan saja. Oke, demikian kuliah kita pada sore hari ini. Ya, jadi sebetulnya tapi ya sudah keadaan begini ya. Kalau misalkan di keadaan normal biasanya memang ya tidak cukup juga ya, karena kurikulumnya padat ini. Sehingga bagian-bagian soal bagaimana membuat soal yang tidak selalu C4, C5, C6, C1, 2, 3 ya. Kemudian bisa membuat soal yang beragam, artinya berguna untuk murid-murid kalian manakala nanti sistem itu berubah. Saya tidak yakin ya sistem itu akan terus begini, karena di negara-negara seperti Korea, seperti Jepang, ternyata malah orientasinya berbeda. Kalau dulu negara kita soal tesnya dikatakan terlalu sulit, termasuk perguruan tinggi materinya banyak. Tapi setelah melihat di YouTube, setelah melihat itu malah Korea, Jepang itu malah anak-anak wajib ikut les ya. Tambahannya banyak materinya. Jadi malah kebalik, kita ngurangi materi, mereka malah nambah materi. Kita materinya banyak, mereka materinya kecil lah, karena kita tidak, menterinya mengikuti apa yang jadi tren itu akhirnya ya ini. Sehingga suatu saat mungkin kebijakan soal macam-macam itu bisa berubah. Ada ujian nasional lagi ya, ada ujian SMPTN atau SNPTN yang berbasis materi. Kalau sekarang kan tidak ya, di 2 tahun terakhir. Oke, tapi tidak akan merugikan Anda ketika Anda kaya dengan pengetahuan bagaimana mengkonstruksi soal. Oke, demikian kuliah kita pada hari ini. Nanti bukti kuliah insya Allah saya share di grup kelas masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.